7 poin dari PPT ini. Yang pertama tentunya OKR lah ya, seperti Kak Puji udah ngomong ya di WA Group ya. Terus kegiatan bisnis biar kita bertumbuh. Terus next plan-nya gimana setelah presentasi ini, lalu keuangannya, lalu profit pengusaha feedback, dan tips bisnis yang lancar, dan apa yang aku pelajari dari orang tua aku sebagai narasumber. Ini OKR-nya bisa kita lihat. Untuk yang pertama kolaborasi internal eksternal udah selesai. Untuk target omsetnya baru mencapai 25%. Lalu kemudian bazar pameran udah 100, berapa investasi dari kompetisi bisnis itu 50%. Aku baru ikut kompetisi aja, untuk investornya belum ada. Terus mandatory event 100, lalu yang mencoba memasarkan di e-marketplace itu masih 1%. Ini poin 3 poin ini yang masih harus on progress. Selanjutnya ini aktivitasnya dari bisnis aku. Yang pertama kolaborasi kemarin sudah ada sama Nabara, yang mungkin kalian tahu produk nasi bakar sama ayam. Salah ya. Ada nanti belakangnya. Terus ini cara bisnis aktivitas yang meningkat itu yang pertama menu baru, ini nasi ayam Korea, nanti bakal launching di semester baru. Terus konten-konten yang menarik di Instagram. Dan next stepnya itu ada 4 poin di mana memperluas jangkauan pasar. Pertama ke sekolah dasar WPK Sudirman dekat kos aku, terus ada SPK Gamaliel, dan yang mungkin kalian tahu yang dekat Klenteng itu ada juga SMP Maria Bintang Laut dan SMA Trinitas yang di Ceroyok. Dan ini finance-nya di mana ada penghasilan kota dan bersihnya, bisa kita lihat ada dari Maret, April, Mei, Juni. Ini poin-poin ini di tanggal operasional ya. Ada beberapa yang nggak bisa ikut karena ada beberapa kompetisi yang aku ikuti di luar Bandung, jadi nggak bisa jalan bisnisnya. Itu penghasilan kotornya 2,179.300 rupiah. Lalu penghasilan bersihnya, di mana perbedaannya ini kan aku taruh produknya di kantin, jadi kan win-win solution ya. Kan ibunya harus dapat untung juga dong. Nah, dari ibunya ambil untungnya dari sisi ini, dari 4 bulan ini. Penghasilan bersihnya 1,920. Kita next, dan ini interview pengusaha. Itu Pak Mama aku, Budi Wijaya dan Armina, wira swasta dan ibu rumah tangga. Papaku asuransi Sinarmas, lalu mama aku juga kelola Bimbel Teknos yang ada di Jambi, dan ada beberapa properti yang disewakan di Jambi. Dan mama aku juga udah mulai coba menjualan aksesoris yang mungkin kalian tahu, manik-manik yang untuk gelang atau untuk kalung. Dan tahun 2008 merit, dan KUJA kan biasa orang Bandung bilangnya USA ya, orang Sunda asli, tapi aku buat aja Koja, kita orang Jambi asli. Terus family priority dan special relationship in life. Dan untuk hasilnya setelah interview itu ada poinnya, di mana feedbacknya pertama jangkauan yang luas, jangkauan produk yang kita tahu lah, kayak misalnya yang tadi 4 poin yang ada izin SMP SMA yang di Bandung. Terus buat keunikan sebagai produk pembeda dari produk yang serupa. Lalu yang terakhir itu promosiin sosial media, dan tipsnya sih konsisten ya. Kan contohnya aja, kalau misalnya kalian tahu kalau tetesan air itu masuk ke batu itu kalau sekali doang kan nggak bolong tuh, tapi berkali-kali kan bakal bolong batunya. Terus tell your story sesuai dengan storytelling produk kita. Dan terakhir tetap belajar dan adaptasi dengan tren di era digital sekarang. Dan insight baru yang saya dapatin, yang pertama tentunya nggak ada yang instan di dunia ini. Termasuk kalian mungkin tahu kalau mie goreng yang kalian suka pun itu pun perlu proses juga. Kalian rebus, kalian keluarin bumbunya, itu kan butuh proses juga, kan beda instan. Terus win-win solution tentunya dengan kita bangun bisnis harus sama-sama win, nggak boleh win lose kan. Yang seperti saya bilang tadi, kayak misalnya saya titip produk konsinyasi produk di kantin, itu pun ibu tuh harus ada untung juga, bukan hanya kita aja yang untung. Lalu yang ketiga, more happiness become giver daripada taker, dimana lebih berbahagia kita sebagai pemberi daripada penerima. Terus yang poin keempat itu networking dan collaboration. Ini tanpa disadari kemarin hari apa ya? Udah lama deh, sebulan atau 2 bulan lalu. Itu kan collab dengan Nabara. Itu memperluas networking sama collaboration juga. Saya rasa duduk sini deh, ketemu sama mereka. Lalu yang terakhir, live in present and live in the future, fokus di sekarang ini dan bermimpi di masa depan. Dan terakhir, mungkin kalian tahu juga Steve Jobs selalu bilang stay hungry and stay foolish, dimana selalu lapar sama selalu tanda kutip bodoh lah, biar kalian selalu belajar dengan hal-hal yang baru. Dan ini rekap management program IP1, dimana beberapa bulan yang lalu ini ada rekapannya. Pertama, aku puji Tuhan bisa ikut Global Kita Startup di Binus Senayan selama dari tahapan 8 sampai 11 Maret 2004. Memperoleh networking dengan orang-orang dari Singapura sama Malaysia. Ada di sana kurang lebih 5 hari 4 malam lah ya. Nah, terus ini next,
Dan tanpa disadari pun kalau misalnya kalian bisa lihat dua orang ini Gaby sama Ria, ini orang dari Singapura, dia datang ke Indonesia dan kenalan akhirnya pas liburan Idul Fitri kan di April tuh panjang tuh liburnya 2 minggu sampai 3 minggu. Mereka ngajak aku jalan-jalan, ternyata ke Kebun Stroberi yang di Lembang. Ya itu 3 tuh, sama ada belakang lagi nggak tahu tuh orang yang tebak. Next, ini tanggal 1 Mei 2024 jadi kampus Ambassador Job Street. Bisa kita lihat di sini ada dari inkubator ada 4 orang deh. Aku, Zara, sama Kak Sarisa sama Kak William. Nah next, terus ini yang demo day yang kemarin kita ikutin. Terus ini yang kemarin bisa ketemu sama founder dari ini ya, Ideapreneur. Widya kalau salah ya, sama ini kalau nggak salah pokoknya untuk ekspor produk di Indonesia. Terus kalau yang Sakura ini pokoknya buka booth kalau nggak salah, booth-boothnya biasa acara untuk grand opening atau soft opening dari bisnis. Terus ini vendor builder program VBP Binus Anggrek tanggal 16 sampai 22 Mei, di mana ada 4 orang. Kalian lihat kali ini B24, Kak William, Keisha sama Ocha, 4 orang yang terpilih untuk ke Binus Anggrek ikut program SUSS Singapore University Social Science yang datang ke Jakarta. Terus ini di Bogor alumni Binus Alsut Business Creation, dia jalanin bisnisnya itu hidroponik ya. Bisa kita lihat di sini ini kangkungnya dia pakai air yang ngalir. Terus dari situ kami pulang pun dikasih kangkung ya, walaupun gak dimasak kan, tapi tetap bersyukur aja ya dikasih ya pakai oleh. Terus ini belajar dari yang terbaik. Saya ngobrol juga dengan sama ini udah berapa tahun, udah dari 2018 Bapak nih jalanin bisnis hidroponik sampai sekarang. Terus ini asistennya 2. Belajar dari itu satu hal yang pelajari, ternyata kangkung tuh kalau mau segar tuh airnya harus ngalir, nggak bisa. Kalau kalian lihat di sana di lantai 5 tuh ada di bagian keluar tuh outdoor, ada kolam ikan kan, sama ada tanaman, itu airnya nggak ngalir tuh, makanya dia kurang segar tanamannya. Kita next. Terus for happiness-nya ini kemarin kami berkesempatan untuk dikasih jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Nah bisa kalian lihat lah, ada belakangnya Istana Bogor ya, Presiden RI ya. Nah ini ada Binus Bekasi, dari Binus Bekasi, ini Binus Bekasi semua nih. Terus ada selanjutnya, ini ketika masih tanggal 16 sampai 22 Mei itu bertepatan masih di Jakarta, aku fellowship sama ketua gereja aku dulu di Jambi. Dia sekarang jadi dirut direktur utama di Bank BPR Kelapa Gading. Dari situ ngobrol-ngobrol, pas mau foto ini pun kalau kalian ke Jakarta itu harus ngantri tuh. Dari situ aku coba lihat aja menara BCA di atas itu ya. Coba pengen aja suatu hari nanti di atas tuh kayak gimana gitu, penasaran. Tetap belajar bersyukur ketika berada di atas maupun di bawah. Dan tanpa disadari sebulan kemudian pun ya doa aku dijawab juga, ikut dari BCA Future Talent di lantai 22 di atas tower ini. Kita next, ini tanda kutip magang lewat orang dalam ya, yang menjadi brand ambassador Pegadaian dari Januari sampai Februari 2024. Terus ini kalian juga kemarin ada acara DBI juga lantai 5 di bulan Juni. Itu orang DBI-nya juga banyak jalan di bisnis tuh. Bisa kalian support juga sih, baik itu dalam jurusan maupun luar jurusan. Kita next. Dan ini puji Tuhannya kemarin beberapa waktu lalu dari 2 sampai 6 Juni aku sama Rahma dia sempat juga B25 tapi lagi magang, nanti semester 7-nya dia entry. Kami juara Harapan 3 di Makassar, Universitas Tinggi Makassar Business Project dari se-Indonesia National Business Plan Competition. Dari 10 tim kami juara 6 lah, kalau bisa dibilang juara Harapan 3. Dan kalau kalian tahu juara satunya itu dari Politeknik Negeri Semarang yang udah coba 3 kali dan baru menang pada kali ini. 2 kalinya lombanya kemarin nggak menang dengan ide bisnisnya sama. Dari situ kita belajar orang berusaha gagal pun banyak, apalagi kita nggak berusaha. Next. Dan ini malam terakhir di Kota Makassar, ya jalan-jalan lah ya, habis di Makassar itu, habis penerimaan penghargaan. Ini di pantai, dekat Pantai Losari, kami makan-makan di Palu Bahasa Serigala. Ini ada lukisan-lukisan juga. Terus next, nah ini kalau misalnya kalian ke Makassar jangan lupa yang terkenal itu kapal pinisi. Itu sejarahnya banyak banget tuh di Makassar. Kayak tanda kutip orang-orang Makassar dulu tuh banyak rantau di sana, di atas sejarahnya. Nah terus kita next. Dan ini sertifikatnya yang di sebelah kanan ini
untuk udah kampus ya, udah aku kasih ke prodi untuk ininya. Terus ininya dapat satu orang satu, berarti Rama satu juga, dia bawa hard copy-nya. Ini udah di prodi, kalau kalian ke ruang dosen ada di mejanya Bu Mira. Kita next, terus ini, nah ini yang aku bilang tadi, yang di BCA Future Talent, udah aku pernah share juga ya ke Mas Agur kalau nggak salah ya. Yang untuk daftar itu ya ada MTP ya, Manajemen Development Program. Ini di lantai 22 setelah company tour di BCA Tower KCU Tamrin. Dan next, dan ini kemarin yang grand final itu ya puji Tuhan tim dari inkubator ada menang ya, juara 1 dan juara 3 ya Star Awards ya. Semoga ada lagi kalian lagi yang ikut lomba menang juga bisa. Aku happy juga kalau misalnya ada teman aku yang menang. Next, mungkin dari itu aku aja pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua.